Jadi stoplah pembohongan itu ya, pembohongan massal kalau saya nyebutnya, karena beternak ayam kampung itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tentu saja banyak masalah dan kerugian akan timbul jika Anda tidak memahaminya. Jadi jangan langsung percaya. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar peternakan, khususnya peternakan ayam kampung KUB atau ayam kampung unggul Balit Bangtan. Tentu saja sharing ataupun info-info yang saya berikan berlaku juga untuk jenis ayam kampung lainnya. Bagi Anda yang baru menemukan channel kami, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan dikira jika video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan kepada teman atau keluarga. Tidak lupa saya doakan semoga kita dalam keadaan sehat. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Langsung ke pembahasan kita. Kali ini saya itu ingin membahas tentang kerugian beternak ayam kampung. Karena kebanyakan konten kreator itu seliweran sana sini saya lihat hanya menceritakan tentang keuntungan, dan itu juga sama sekali jauh dari fakta yang di lapangan ya. Ada juga yang menyajikan bahwasanya beternak ayam kampung satu periode langsung berhasil. Kok saya rasanya jadinya seperti orang bodoh. Kenapa? Karena saya waktu awal-awal beternak juga tidak segampang itu ya. Kecuali Anda itu memiliki modal besar dan mampu membayar kayak sarjana peternakan yang bisa menuntun Anda melakukan atau menjalankan usaha ternak ayam kampung sesuai SOP. Saya jadinya kasihan itu kalau memikirkan para peternak pemula ya, atau bakal peternak ini yang mau memulai ternak ayam kampung itu, jadi hayalannya terlalu tinggi, padahal kenyataan dan fakta di lapangan itu sangat berbeda. Tidak seperti yang di konten-konten sebegitu gampangnya dan sebegitu mudahnya. Karena usaha apapun itu jenisnya tidak ada yang instan ya guys ya. Segala sesuatu itu butuh proses pembelajaran, dan semuanya itu ada step by step. Tidak ada suatu pekerjaan atau suatu usaha itu yang instan langsung berhasil. Jadi itu harus ditanamkan di benak kita ya, terutama para calon peternak atau bakal peternak ya. Karena beternak ayam kampung itu tidak sesimpel dan semudah yang orang banyak bayangkan. Dan tidak ada itu ibaratnya pertama satu periode itu bisa langsung berhasil. Saya itu memulai ternak ayam kampung itu di tahun awal 2018 ya. Itu periode pertama itu gagal total ya guys ya. Jadi nggak ada itu langsung berhasil. Saya juga kasihan nanti yang menonton kontennya, nanti dipikir pelihara ayam kampung ini terlalu simpel, padahal tidak ya. Itu saya mulai 2018 itu populasi saya sekitar 400 ekor. Itu suatu kesalahan juga ya. Karena apa? Karena saya memulai dengan kapasitas yang besar. Jadi saran saya itu kalau Anda ingin memulai beternak dari skala kecil ya, skala yang ibaratnya jangan banyak langsung. Kalau bisa 50 ekor dulu, 100 ekor dulu. Nanti kalau memang sudah dikuasai ilmunya, ilmu manajemennya ataupun ilmu pemasarannya, itu bisa Anda tambah populasi. Itu saya rugi periode pertama ya. Periode kedua juga saya itu masih rugi. Kalau nggak salah itu periode kedua itu saya masih punya masalah dengan kanibalisme ya.
Itu kalau saya panen itu udah lama ya, nggak sampai, karena dulu saya itu juga belum kenal yang namanya ayam coop ya, saya masih coba ayam kampung biasa, maaf ya. Jadi itu periode pertama saya coba ayam kampung biasa atau ayam AK ya, itu saya gagal total. Jadi dari yang 400 ekor itu tadi, itu yang bersisa di usia panen, itu pun usia panennya hampir 6 bulan ya. Bisa Anda bayangkan berapa kerugiannya itu. Jadi biar tahu ini calon bakal peternak ini kerugian, jangan asal cerita untung-untung aja, itu nggak betul, semuanya pakai proses. Jadi itu 400 ekor itu cuma bersisa 150 ekor, itu juga dengan bobot yang tidak jelas, ada yang 5 on, ada yang 6 on, ada yang 8 on, paling besar itu 1 kilo. Durasi pemeliharaan biar Anda tahu berapa, 5 bulan setengah, hampir setengah tahun. Itu ya, hanya untuk mempertahankan ayam hidup itu aja kita susah ya di awalnya. Nggak bisa kita itu langsung, apalagi cerita mau kejar bobot, waduh ya ribet sekali, itu butuh waktu. Jadi itu di situ kesalahan saya ya, saya memulai dengan populasi yang besar. Jadi saya sarankan kepada bakal peternak supaya kalau ingin memulai sesuatu itu mulailah dengan kapasitas yang kecil. Itu periode pertama. Baru periode kedua itu saya check in lagi ayam kampung Q1 itu. Kalau kemarin itu di di Sumatera itu ayam kampung Q1 itu dia mix ya, jantannya bangkok, betinanya ayam kampung biasa ya. Jadi dia dikawin silang lah antara ayam bangkok dengan ayam kampung biasa. Jadi itu saya pesan ya. Anda tahu karena kan kalau ayam bangkok ini kan memang tinggi ya, tinggi sifat kanibalismenya itu tinggi ya, apalagi pada saat itu kan saya ilmunya juga belum mumpuni, saya itu belum tahu bagaimana mengatasi ayam kanibal. Alhasil apa? Periode kedua itu pun saya masih rugi karena apa? Memang kematian sudah berkurang ya, tapi karena tadi tingginya tingkat kanibalisme itu ayam saya itu bulunya tumbuh tidak sempurna, dalam arti kalau pembeli bilang itu banyak yang botak ayamnya ya. Itu agak mending lah ya, itu kayaknya saya 4 bulan ada panen itu, tapi juga dengan bukan bobot yang merata ya. Karena apa? Karena kan untuk menciptakan bobot yang merata itu juga kan ada triknya, bukan hanya sekedar dikasih makan terus ayam itu semua bobotnya sama, dapat target sama, enggak ya. Itu juga ada triknya bagaimana supaya ayam itu bobotnya bisa merata ya, jangan ada sebagian kecil, jangan ada sebagian besar. Jadi itu juga salah satu kendala ya bagi saya di awal-awal beternak. Biar para bakal peternak ini tahu, jangan hanya tahu yang manis-manisnya aja. Jadi itu kan kalau yang pertama itu hanya untuk mempertahankan supaya ayam hidup sajalah dulu, nggak usah muluk-muluk harus bobotnya merata, dapat target semua bobot naik. Itu aduh, masih prosesnya masih ada step by step yang harus kita lalui sampai kita itu bisa memahami dan benar-benar menjalankan SOP cara beternak ayam kampung yang benar dan sesuai target ya. Jadi biar jadi pembelajaran buat yang lain. Itu juga satu masalah pemasaran. Udahlah tadi kita kan ayam yang dihasilkan banyak botak. Terakhir karena apa? Karena ayam botak itu kan dihargai lebih murah ya kalau di pasaran. Kalau orang beli itu, kalau ayam kita botak itu dihargain lebih murah dibandingkan ayam yang bulunya full. Jadi itu juga salah satu kendala ya. Di awal-awal saya beternak tidak langsung mulus, tidak. Jadi dari kesalahan-kesalahan itu saya itu buat catatan di buku ya, kesalahan periode 1.
kesalahan periode 2. Itu saya jadikan acuan untuk memulai lagi, mencoba lagi pada periode ketiga ya. Apa sih kesalahan yang saya buat di periode 1 dan periode 2, sambil saya analisa di mana letak salahnya, apa yang harus saya perbaiki. Itu saya buat catatan khusus supaya tidak lupa. Masalah kandang yang harus bagaimana, genetik ayam yang harus bagaimana, pakan ayam yang harus bagaimana, populasi kandang dengan ukuran berapa yang cocok, sifat alamiah ayam itu seperti apa. Jadi itu nggak segampang membalikkan telapak tangan ya guys ya, seperti di konten-konten itu. Sakit kepala saya lihatnya, terbawa emosi ya guys ya, sorry. Soalnya saya itu mikirnya kan, karena konten itu orang banyak yang dirugikan. Jadi kasihan untuk para peternak pemula ini, dia pikir segampang itu, padahal setelah dijalanin itu kan ternyata banyak kendala. Bukan hanya kendala kematian, kendala masalah pemasaran, belum lagi kendala masalah ayam kerdil, ayam kena penyakit. Jadi segala sesuatu itu memang butuh proses. Jangan hanya percaya sebatas konten, karena saya juga sudah menjalaninya. Itu pada periode ketiga itu baru saya yang menemukan, ibaratnya sedikit lebih banyak sudah memahami lah bagaimana sih cara beternak ayam kampung pedaging pada saat itu ya, penggemukan, supaya 3 bulan itu bisa panen. Yaitu saya menemukan ayam KUB atau ayam kampung unggul Balitbangtan. Selain itu ayam kuat dari banyak penyakit, dia kekebalan tubuhnya lebih bagus ya, udah gitu pertumbuhannya juga sangat cepat. Itu saya sangat terkesima, karena kan saya sudah pertama awal itu kan saya mencoba dengan ayam kampung biasa. Jadi beralih ke KUB itu, ayam KUB itu, saya itu benar-benar terkesima karena akhirnya saya menemukan ayam seperti yang saya harapkan ya. Jadi itu pada periode ketiga itu saya mencoba ternak KUB. Disitulah dari pengalaman periode 1 dan periode 2 itu banyak hal yang saya analisa, saya perbaiki. Mudah-mudahan pada periode ketiga itu memang saya belum dapat untung ya guys ya, tapi saya sudah ibaratnya lebih baik daripada periode 1 atau periode 2, yaitu saya balik modal. Balik modal itu berarti saya tidak rugi ya. Kalau di periode 1 sama periode 2 itu kan saya rugi ya, rugi total. Pokoknya rugi habis. Tapi alhamdulillahnya karena saya itu tidak gampang menyerah, dan saya itu tetap menganalisa dan memperbaiki apa kesalahan saya di periode 1 dan periode 2. Di periode 3 itu alhamdulillah posisinya sudah balik modal ya. Jadi begitulah seterusnya. Periode keempat itu baru saya benar-benar mendapatkan yang namanya untung ya. Jadi biar Anda tahu, jangan dikira beternak ayam kampung itu gampang. Saya itu rajin belajar, rajin bertanya dari segala macam sumber ya, bukannya saya berpangku tangan dan tidak mau tahu setelah gagal itu. Jadi itu juga butuh proses, nggak ada yang instan. Kok kayaknya seperti membalikkan telapak tangan periode 1 langsung beruntung. Waduh, saya juga jadinya merasa seperti orang bodoh ya. Kok saya nggak bisa seperti itu, karena memang bukan seperti itu kenyataannya, fakta di lapangan. Jadi supaya bisa jadi bahan analisa atau perbandingan buat Anda yang ingin memulai usaha ternak ayam kampung, supaya Anda jangan dibohongi oleh konten-konten sesat. Ya, ini hanya sekedar motivasi atau sharing tentang pengalaman real saya selama beternak ayam kampung. Semoga bisa jadi pembelajaran buat para peternak di Indonesia, terkhususnya peternak ayam kampung ya, yang baru memulai usaha, supaya jangan menyerah. Harus dikuatkan mentalnya, rajin-rajinlah belajar atau membaca
dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi demikian dulu sharing atau pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat para peternak di Indonesia, baik yang sedang beternak atau sedang memulai usaha ternak ayam kampung ya. Jangan lupa terus dukung channel kami. Please like, comment, dan subscribe untuk Coop Caro Farm. Salam dari saya, Citra Siregar, peternak anti ribet. Assalamualaikum.